Percaya nggak percaya, ini pertama kalinya gue nonton filmnya Alfred Hitchcock. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Telat Nonton, segmen review film yang pastinya gue telat nontonnya ya. Dan kali ini gue telat nonton 64 tahun guys. Karena Psycho yang didirect oleh Alfred Hitchcock keluar pada tahun 1960. Gila, 64 tahun. Dan gue harus jujur kalau ini adalah pertama kalinya gue nonton filmnya Alfred Hitchcock. Oke, iya gue bersalah. Kita sudah pakai nama sinema-sinema tapi baru pertama kali nonton filmnya Alfred Hitchcock. Tapi gue punya alasan sendiri ya. Karena pertama, filmnya Alfred Hitchcock lumayan susah untuk dicari di platform streaming gitu ya. Kebanyakan tuh pasti sewa gitu, yang kadang lumayan pricey juga, yang harus pakai dolaran gitu-gitulah. Jadi lumayan susah lah dicari yang legalnya bisa dibilang gitu. Dan kebetulan ketika gue lagi browsing pakai VPN di Netflix gitu ya, gue nemu filmnya Psycho. Ya udahlah, gue tonton lah karena gue udah pengen banget nonton filmnya Alfred Hitchcock, karena emang udah legend banget gitu, udah wajib lo pasti nonton film Alfred Hitchcock. Jadi ya udah gue tonton, terus juga barengan sama Halloween juga. Pertama kali gue nonton Psycho yang disutradarai oleh Alfred Hitchcock. Tapi sebelum kita masuk ke filmnya, gue pengen kalian untuk like dan subscribe untuk membantu perkembangan dari channel Sinema Tengah Malam, guys. Pokoknya yang nggak subscribe akan didatengin oleh Norman Bates, oke? Oke, kita langsung masuk ya ke filmnya. Let's go! Kalau menurut gue, jujur ya, ini tidak seperti yang gue bayangkan gitu. Karena yang gue bayangkan sebelum gue nonton gitu ya, ini film jadul gitu kan. Gue kira akan menjadi film slasher biasa. Apa ya, kayak bapaknya slasher lah gue kira. Karena kan kalau kita ngelihat dari dari cuplikan klip tuh yang legend tuh, yang ngik yang di shower tuh. Terus juga kalau baca sinopsis gitu tuh kelihatannya kayak film slasher aja guys gitu. Tapi ketika gue nonton ternyata wow, dengan cerita yang bisa dibilang cukup simple gitu ya, film ini bisa ngasih tontonan yang seru gitu. Bisa dibilang plotnya cukup solid sih untuk bikin penontonnya engage gitu. Jadi nggak bosen gitu, nggak memalingkan mata dari layar sama sekali gitu. Meskipun visualnya jadul gitu kan ya, actingnya juga masih acting jadul era tahun segitu, cuma seru banget sih menurut gue untuk diikutin ceritanya. Bukan seperti cerita thriller pada umumnya gitu. Gue kira kayak di sini kan ada Anthony Perkins sebagai Norman Bates, terus ada Janet Leigh sebagai Marion Crane. Gue kira tuh si Janet Leigh-nya akan menjadi sosok karakter utama yang ada di film slasher yang akan survive gitu loh sampai akhir, kayak dikejar-kejar. Tapi enggak, di sini enggak. Filmnya memang berputar di Norman Bates gitu. Karakter utamanya di Norman Bates, di serial killernya justru gitu loh. Bukan kayak kan biasanya kalau film-film horror, thriller, slasher gitu fokusnya di karakter utama perempuannya gitu loh, atau cowok bisa juga lah. Tapi kebanyakan di perempuan gitu yang dikejar-kejar sama killernya gitu. Tapi di sini nggak, bener-bener beda banget. Kita dikasih lihat kejaman gitu ya, atau kejahatan dari si serial killernya ini, si Norman Bates, sama sosok ibunya yang sangat misterius gitu lah. Terus ada plot twistnya juga. Gue sebenarnya nggak mau nge-spoil juga sih. Mungkin kalau secara plot twist, karena ini udah 64 tahun gitu ya, pasti banyak film yang mengikuti jejaknya dia. Atau gua yang baru nonton di era modern seperti ini udah rada bisa ketebak sih. Tapi kalau gue memposisikan diri gue kembali ke tahun 64 meskipun gue belum hidup gitu ya, pasti itu mind blowing banget sih ketika ada plot twistnya. Tapi seru banget sumpah. Plotnya bener-bener kayak kehidupan nyata gitu guys. Gak kayak misalkan film slasher lain tuh kadang suka nggak make sense gitu plot. Kalau di sini plotnya bener-bener kayak kehidupan nyata. Jadi kayak ada orang hilang, keluarganya mencari, terus keluarganya mendatangi tempat didatangi. Terus ada private investigator juga segala macam datang ke sana menginvestigasi. Itu semuanya kayak kayak real life, kayak bagaimana orang di real life ketika ada orang yang hilang atau yang meninggal akan bereaksi gitu. Jadi orang akan mendatangi menginvestigasi. Gitu-gitulah, keren lah pokoknya. Kalau kayak film-film slasher lain gitu, itu pasti kayak tidak melibatkan polisi. Kadang-kadang suka ada yang kayak gitu kan. Terus ada yang suka main datang sendiri mengkonfront killernya. Tapi di sini beda sih menurut gue.
Itu kerennya sih, realismenya dari Alfred Hitchcock yang bikin film Psycho bener-bener legendary. Jadi bisa dibilang dengan reputasinya yang sangat besar gitu ya, film Psycho dan Alfred Hitchcock, Psycho bener-bener menurut gue worth it banget sih untuk ditonton. Di era modern ini pun masih relevan bisa dibilang ya. Kalau sudah 64 tahun loh guys, 1960, gila. Gue masih enjoy banget nonton filmnya, dan gue pengen banget nonton film-film Hitchcock lainnya. Semoga ada di platform streaming dan juga di VPN nongol gitu, karena gue pengen banget, jujur gue pengen banget nonton Vertigo sama Rear Window. Itu yang paling gue pengen dari filmnya Alfred Hitchcock. Jadi kalian langsung komen di bawah aja lah guys, apa kalian sudah nonton atau belum film Psycho dari Alfred Hitchcock. Kalian boleh langsung komen juga di bawah, diskusi langsung sama gue, menurut kalian filmnya seperti apa kalian suka dengan tone jadul ya, apa sih bilang klasik, film-film klasik gitu yang hitam putih terus pengambilan gambar. Tapi jujur kalau di sini sebenarnya pengambilan gambar segala macam bisa dibilang udah ahead of its time sih menurut gue. Kayak dari pengambilan gambar sama lighting, wardrobe itu udah keren banget sih. Tapi kalian bisa komen langsung di bawah, menurut kalian seperti apa film Psycho. Kalian bisa kasih rekomendasi juga film Alfred Hitchcock lainnya atau film-film klasik lainnya. Karena jujur gue lumayan suka film-film klasik, tapi jangan yang lama-lama ya, jangan 3 jam 4 jam ya, gila. Kadang malas juga nonton yang lama kayak gitu. Gitu aja dari gue, sampai ketemu di telat nonton yang berikutnya. Bye-bye.